Ya, ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan final proyek praktikum kami. Perkenalkan dulu dari kelompok 5. Yang pertama ada Fahrullah Nuzulul Amir. Kemudian saya sendiri Setia Nurmanto. Kemudian ada Mbak Intan Aura Putri, Mbak Alia Fauzia, dan Mbak Esmeralda Reshiana Saputri. Next. Proyek praktikum kali ini terdiri dari 7 tahap. Yang pertama adalah introduction, kedua modeling dan formulation, ketiga data processing, keempat optimization result, kelima sensitivity testing, keenam ada analisis, dan ketujuh conclusion dan recommendation. Untuk penentuan nama PT yaitu PT Snack Indo 5. Untuk PT Snack Indo 5 menghadapi masalah keputusan untuk menentukan area fasilitas di mana perusahaan harus memilih satu atau lebih lokasi pabrik baru dari 4 opsi yang tersedia, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan juga Ponoma. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah optimalisasi staf perusahaan. Ingin meningkatkan efisiensi operasional dengan mengevaluasi potensi pengurangan jumlah staf di bagian pemrosesan pesanan dari 5 menjadi 4 dan kemudian dianalisa kemungkinan pengurangan menjadi 3. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan rekomendasi strategis dan operasional yang informatif kepada manajemen PT Snack Indo 5, yaitu satu, mengidentifikasi lokasi optimal, kedua, menentukan rencana distribusi, dan ketiga, membandingkan kinerja staf. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, optimasi jaringan pasokan atau supply chain yang tepat, kemudian pengaturan alokasi permintaan yang efisien, yang ketiga, mitigasi resiko biaya transportasi. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri, yang pertama, terkait objek analisis, 4 lokasi pabrik potensial, Yuma, Fresno, Tucson, dan Ponoma, dan 3 bahan baku utama, yaitu jagung, gandum, dan kentang. Kemudian yang kedua, kendala kapasitas. Kapasitas produksi maksimum untuk setiap lokasi dibatasi hingga 20.000 ton per tahun. Yang terakhir, skenario yang dibandingkan kondisi saat ini 5 staf, ada usulan 4 staf, dan dievaluasi lebih lanjut menjadi 3 staf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Fahrullah. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan modeling dan formulation ya, khususnya pada problem data, di mana ada 6 data. Yang pertama adalah terkait dengan informasi lokasi site dan juga material shipping cost-nya ya, atau biaya pengiriman material ke lokasi atau ke pabrik. Kemudian yang kedua yaitu eh, campuran daripada bahan baku untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu ada 3 produk: regular chips, green onion chips, dan party mix. Kemudian ada persentase daripada material bahan bakunya. Dan yang ketiga adalah demand information, di mana ini menginformasikan terkait dengan perusahaan yang eh, memerlukan atau untuk disuplai ya daripada eh, hasil produk yang diproduksi oleh pabrik yang berlokasi untuk company Jones. Perusahaan Jones itu berada di Salt Lake City, memiliki kebutuhan 1.300 ton untuk regular chips, kemudian green onion 900 ton, dan Vertimix di 1.700 ton. Kemudian berikutnya adalah jarak ya antara daripada pabrik dan juga jarak ke customernya. Dan yang terakhir yaitu additional parameter. Yang pertama adalah kapasitas maksimum pabrik ya. Itu tidak lebih daripada 20.000 ton per tahunnya, dan biaya pengiriman sebesar 0,15 dolar per ton per milnya ya. Kemudian untuk modeling dan formulation, untuk decision variable di sini yaitu eh, disimbolkan ke dalam huruf X ya. X1 sampai dengan X4 sesuai dengan setnya ya.
Dan kemudian decision variable-nya berupa angka 0 atau angka 1 karena bersifat binari, di mana angka 1 ini menunjukkan apabila pabrik tersebut op- minimum untuk efisien untuk dilakukan pembukaan di area tersebut, dan 0 apabila tidak efisien. Kemudian untuk berikutnya yaitu prediction decision variable ya, yang menunjukkan terkait dengan pengiriman eh, produk daripada pabrik ke customer-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, untuk fungsi objektif dari model ini adalah meminimalkan total biaya operasional yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu biaya pembelian lokasi pabrik, biaya transportasi bahan baku, biaya distribusi produk ke pelanggan, dan biaya sistem antrian di pusat distribusi. Selanjutnya, kita masuk ke constraint. Kita tetapkan beberapa kendala. Yang pertama itu kendala kapasitas pabrik, di mana jumlah bahan baku yang dikirim ke pabrik tidak boleh melebihi kapasitas maksimum pabrik tersebut. Kemudian yang kedua, kendala permintaan pelanggan, di mana total produk yang dikirim ke setiap pelanggan harus memenuhi permintaan. Kemudian yang ketiga, itu keseimbangan produksi dan distribusi, di mana jumlah produk yang dikirim dari pabrik tidak boleh melebihi total bahan baku yang diterima. Kemudian batasan variabel yang bersifat biner, yaitu bernilai 0 atau 1, dan semua variabel pengiriman harus bernilai positif. Untuk selanjutnya, untuk pusat distribusi digunakan model sistem antrian MMS dengan parameter sebagai berikut. Untuk laju kedatangan disimbolkan dengan lambda, kemudian laju pelayanan per staf itu dengan simbol mu, jumlah staf dengan simbol S. Di sini ada formula-formula utamanya, mulai dari utilisasi sistem, itu lambda per S dikali mu-nya, kemudian probabilitas 0 pesanan dalam sistem, rata-rata jumlah pesanan dalam sistem, rata-rata waktu tunggu pesanan, probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem, dan total biaya sistem antrian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alia. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai data processing, kita akan mengetahui hasil menggunakan Excel solver. Perhitungan Excel solver ada data awal biaya distribusi di mana perhitungan diperoleh melalui jarak dikalikan biaya distribusi sebesar 0,15 dolar. Kemudian untuk mengetahui nilai dari Excel solver tersebut, data supply kurang dari 20.000 ton dan demand pada masing-masing perusahaan Jones yaitu sebesar 3.900 dan WZCO sebanyak 4.200 dan Square X sebanyak 3.800. Next, eh, seperti yang tertuang pada slide, terdapat tabel Excel solver di mana tabel yang berwarna merupakan data yang akan kita peroleh melalui perhitungan Excel solver. Dari tabel tersebut, supply harus kurang dari sama dengan 20.000, sedangkan demand harus bernilai sama. Formulasi Excel solver yang akan kita buat yaitu total biaya produksi menggunakan formulasi sum produk biaya distribusi dan total biaya distribusi. Supply merupakan sum total biaya distribusi pada masing-masing lokasi perusahaan dan demand merupakan sum total biaya distribusi pada masing-masing pelanggan. Dari data tersebut kita masukkan ke software solver untuk set objektif, variable cells, dan constraint. Selanjutnya akan diperoleh hasil Excel solver pada next slide. Next, next slide. Berikut ini adalah hasil dari Excel solver di mana perusahaan dari Freshnote dan Tascon menjadi tujuan distribusi produk sebanyak 3.900 ton dan 8.000 ton pada Tascon.
Dari perhitungan tersebut, kita juga bisa mengetahui total biaya distribusi sebanyak $723.810. Next. Untuk pembahasan optimization result, kita akan menghitung beberapa biaya. Yang pertama yaitu ada distribution cost. Distribution cost diperoleh dari hasil perhitungan Excel solver sebelumnya, yaitu sebanyak $723.810 untuk biaya distribusi. Sedangkan untuk purchase cost, kita akan mengalihkan biaya pembelian dengan biaya variabel biner. Biaya variabel biner yaitu dihasilkan oleh hasil supply dari perhitungan Excel solver, di mana supply yang lebih dari satu menunjukkan hasil satu dan nilai yang kurang dari satu menghasilkan nilai nol. Perkalian dari biaya pembelian dengan variabel biner akan menghasilkan total biaya pembelian sebanyak $270.000 untuk Fresno dan Tascon. Next. Selanjutnya untuk material cost, kita akan menghitung terlebih dahulu biaya bahan, yaitu perkalian antara presentasi bahan baku dikali biaya masing-masing bahan baku pada lokasi perusahaan. Hasil dari masing-masing total biaya bahan baku di Yuma yaitu sebesar $31,45, Fresno sebesar $31,65, Tascon sebanyak $33,55, dan Pomana sebanyak $32,45. Dari biaya bahan baku per masing-masing lokasi perusahaan, kita akan mengalihkan dengan demand hasil dari perhitungan solver, di mana hanya Fresno dan Tascon saja yang akan menerima distribusi tersebut. Hasil dari penjumlahan tersebut, kita bisa mengetahui total biaya bahan baku untuk Fresno dan Tascon sebanyak $391,835. Dari semua perhitungan tersebut, kita bisa mengetahui total cost berupa penjumlahan distribution cost, purchase cost, dan material cost, yaitu sebanyak $1.385.065 menjadi nilai optimum dalam perhitungan solver tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Kak Esmeralda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sensitivity testing. Pengujian sensitivitas dilakukan menggunakan alat sensitivity report dari Excel solver untuk menganalisis seberapa sensitif solusi optimal terhadap perubahan parameter model, khususnya purchasing cost dan demand. Yang pertama yaitu sensitivity terhadap purchasing cost. Meliputi dua, yang pertama reduce cost dan juga allowable increase atau decrease. Untuk reduce cost sendiri, lokasi Yuma, Fresno, dan juga Tucson memiliki reduce cost sebesar 0, yang mengindikasikan bahwa mereka adalah bagian dari solusi optimal. Kemudian untuk allowable increase atau decrease, untuk lokasi yang aktif seperti Yuma, Fresno, dan juga Tucson, solusi optimal akan tetap sama selama purchasing cost mereka tidak meningkat atau menurun melebihi nilai allowable yang diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk analisis. Yang pertama ada result analysis. Berdasarkan hasil optimasi, konfigurasi yang menghasilkan total cost minimum adalah dengan membuka pabrik di Yuma, Fresno, dan juga Tucson. Pabrik di Pomona tidak dipilih karena biaya pembeliannya yang tinggi tidak dapat diimbangi oleh penghematan biaya pengiriman. Untuk alokasi produksinya sendiri, analisis terhadap variabel keputusan XEGP menunjukkan pola alokasi yang logis. Setiap pabrik cenderung melayani pelanggan yang paling dekat secara geografis untuk meminimalkan biaya pengiriman. Kemudian, Yuma melayani sebagian besar permintaan Square Q dan AG Stores karena jaraknya yang sangat dekat. Tucson secara efisien melayani permintaan YZco, kemudian Fresno mengambil peran dalam melayani permintaan Jones yang relatif lebih jauh dari lokasi Arizona.
Kemudian, utilisasi kapasitas total produksi dari ketiga pabrik ini masih di bawah kapasitas maksimum 60.000 ton atau 3 pabrik kali 20.000 ton masing-masing. Ini menunjukkan adanya ruang untuk pertumbuhan demand di masa depan tanpa perlu ekspansi fasilitas baru. Kemudian selanjutnya, sensitivity analysis. Analisis sensitivitas memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, untuk stabilitas solusi. Solusi optimal cukup stabil terhadap fluktuasi kecil dalam purchasing cost. Perusahaan tidak perlu khawatir dengan kenaikan biaya pembelian yang kecil di Yuma, Fresno, ataupun Tucson, selama masih dalam rentang allowable increase. Lalu, manajemen demand, shadow price adalah alat yang powerful untuk negosiasi dan perencanaan. Jika sebuah pelanggan potensial baru menawar dengan harga yang hanya sedikit di atas biaya produksi, manajemen dapat menggunakan shadow price untuk menghitung biaya pengiriman marginal yang sebenarnya dan menentukan profitabilitas pesanan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kontrak bahan baku. Perusahaan dapat mengevaluasi kembali kontrak pengadaan bahan baku seperti jagung, gandum, dan juga kentang di ketiga lokasi tersebut. Next. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat advanced case analysis. Dari studi kasus yang ada didapat beberapa data yaitu tingkat kedatangan atau lambda sama dengan 20, untuk waktu layanan per pesanan yaitu selama 4 menit, tingkat layanan per stafnya yaitu 15 pesanan per jam, untuk biaya stafnya sendiri yaitu 40.000 per jam per staf, kemudian untuk biaya waktu tunggu yaitu 15.000 per jam. Lalu untuk jumlah kasir awalnya 5 dipertimbangkan menjadi 4 dan dikurangi lagi menjadi 3. Untuk kriteria pengurangan kasir sendiri, probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem harus di bawah 6% untuk 5 staf. Kemudian dari hasil Excel solver didapat beberapa data seperti yang tertampil pada layar. Next. Dari hasil Excel solver yang didapat, kita dapat merangkum menjadi beberapa analisis. Yang pertama yaitu evaluasi syarat manajemen sebanyak 5 staf. Manajemen menetapkan bahwa dalam kondisi 5 staf, probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem harus di bawah 6%. Kesimpulannya yaitu syarat manajemen terpenuhi, karena untuk hasilnya sendiri yaitu sebanyak 1,3%, yang dimana masih kurang dari 6%. Lalu selanjutnya, analisis kebijakan pengurangan stok menjadi 4. Kebijakan pengurangan stok menjadi 4 sangat direkomendasikan karena pengurangan biaya signifikan. Terdapat penurunan TCO sebesar Rp39.680.000. Kemudian, kebijakan pengurangan stok menjadi 3 dapat disetujui dari perspektif biaya dan efisiensi antrian. Penghematan maksimal menghasilkan TCO terendah yaitu Rp142.169.000 per jam, jauh lebih rendah dari kondisi 4 staf yaitu Rp160.388.000 per jam. Layanan yang dapat diterima yaitu peningkatan waktu tunggu dari 0,07 jam menjadi 4,01 menit sebanyak 5 staf, menjadi 0,07 jam 4,43 menit sebanyak 3 staf, hanya sekitar 0,42 menit. Kenaikan ini umumnya masih dianggap dapat diterima oleh pelanggan untuk operasi pemrosesan pesanan, terutama mengingat penghematan biaya yang cukup besar. Next. Kemudian untuk conclusion dan rekomendasi terkait dengan conclusion, yang pertama yaitu keputusan ekspansi optimal. Berdasarkan analisis linear programming, strategi ekspansi yang paling hemat biaya bagi perusahaan adalah membangun atau menyewa pabrik di Yuma, Fresno, dan Tucson. Kemudian faktor penentu utama, keputusan ini merupakan hasil trade-off antara purchasing cost yang tetap dan shipping cost yang bergantung pada jarak. Biaya pembelian yang tinggi di Pomona tidak dapat diimbangi oleh penghematan biaya pengiriman. Kemudian stabilitas solusi. Solusi ini cukup robust terhadap perubahan kecil dalam biaya pembelian dan permintaan, seperti yang ditunjukkan oleh analisis sensitivitas. Kemudian dampak eksternal. Kenaikan biaya pengiriman, misalnya akibat kenaikan harga BBM, akan secara signifikan mengubah struktur biaya yang dapat menggeser strategi alokasi distribusi, menjadikan faktor jarak lebih kritikal.
Berdasarkan studi kasus yang ada, dari hasil perbandingan kinerja dapat disimpulkan bahwa pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 menyebabkan peningkatan tingkat utilitas sebesar 7% dan tingkat peningkatan waktu tunggu sistem sebesar 0,07 menit, namun tidak mempengaruhi probabilitas lebih dari 3 pesanan atau tetap di dalam 2%. Meskipun terjadi sedikit penurunan kinerja pada aspek utilitas dan waktu tunggu, pengurangan staf dari 5 menjadi 4 memberikan penghematan biaya operasional sebesar Rp39.680,5 per jam, tanpa penurunan signifikan terhadap kualitas layanan. Dengan demikian, penggunaan 4 staf lebih efisien secara biaya dan masih dapat mempertahankan tingkat kinerja yang hampir sama dengan konfigurasi 5 staf. Rekomendasi Rekomendasi utama, perusahaan harus melakukan rencana ekspansi dengan mengaktifkan pabrik di Yuma, Fresno, dan Tucson, sesuai dengan alokasi produksi dan distribusi yang dihasilkan oleh model optimasi ini. Kemudian berikutnya, perusahaan harus melakukan kebijakan pengurangan staf menjadi 3 orang untuk mencapai efisiensi biaya yang maksimal sambil mempertahankan tingkat layanan yang sangat baik. Pengurangan jumlah staf ini memberikan penghematan biaya operasional sebesar Rp39.680,5 per jamnya, sehingga lebih efisien dan ekonomis tanpa mengorbankan kualitas layanan secara berarti. Monitoring biaya. Departemen Procurement harus secara aktif memantau purchasing cost di ketiga lokasi untuk memastikan tidak melampaui allowance increase yang dapat membuat solusi menjadi tidak optimal. Berikut presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.